Nah, ngomong-ngomong tentang uji hipotesis, teman-teman perlu tahu dulu apa sih uji hipotesis itu. Uji ini adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel. Jadi sebelum kita ingin menyimpulkan data yang kita punya, itu kita lakukan uji hipotesa dulu. Kita lakukan pendugaan dulu. Apakah dugaan kita itu benar atau bahkan salah begitu ya. Tujuan ini itu untuk memutuskan apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Nah, hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini adalah istilah untuk dugaan awal yang kita berikan pada data yang kita punya nih. Nah, hipotesis yang diajukan awal ini seringkali berisi pernyataan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara parameter dan populasi. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan nih antara hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang kita ingin deteksi gitu. Nah, H1 itu merupakan pernyataan yang ingin diuji kebenarannya biasanya. Kita masuk ke langkah-langkah uji hipotesis. Langkah yang pertama yaitu menyatakan hipotesis nol. Tentukan hipotesis nol yang ingin diuji dan hipotesis 1 yang berisi pernyataan tentang apa yang ingin kita temukan atau kita buktikan. Selanjutnya, mengumpulkan data sebagai dasar uji hipotesis, kemudian menentukan signifikansi level. Ini berguna untuk ambang batas ya. Jadi ketika kita ingin menentukan sebuah nilai, tentunya kita harus menentukan juga sebuah batas dari nilainya agar kita bisa mengerucutkan atau merincikan value-nya agar nanti data atau nilai yang kita dapat itu bisa secara spesifik menjabarkan atau menjawab hipotesa yang tadi yang kita sudah berikan ya. Kemudian memilih uji statistik yang sesuai. Nanti kita coba demonstrasikan ya tentang uji statistik. Kemudian menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. Ini juga beberapa policy ya. Apakah kita harus menerima atau menolak H0 nih. Jika nilai uji statistik lebih kecil dari nilai kritis atau alfa atau signifikansi level yang kita sudah tentukan tadi, maka H0-nya diterima. Jika lebih besar, ditolak. Kemudian setelah kita sudah bisa menentukan itu, kita bisa menarik kesimpulan daripada data yang kita punya. Nah, selanjutnya yaitu tentang regresi linear. Nah, regresi linear ini apa sih ya, teman-teman? Regresi ini adalah memodelkan hubungan antara satu variabel independen atau variabel prediktor dengan variabel dependen. Nah, penghubungan antara satu variabel dengan dua variabel ini itu dihubungkan melalui persamaan garis linear. Nah, tujuannya itu untuk memahami prediksi bagaimana perubahan dalam variabel prediktor mempengaruhi variabel target. Nah, biasanya kita rumuskan dengan rumus regresi linear sederhana ya, atau regresi linear berganda. Y sama dengan A plus BX. Nah, aplikasi daripada metode regresi ini sendiri itu digunakan untuk memprediksi nilai atau variabel ya berdasarkan nilai-nilai lainnya. Maksudnya variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Ini adalah contoh penggunaan konsep statistik untuk memecahkan masalah di industri perbankan. Yang pertama yaitu untuk permasalahan analisis kredit. Ini bisa juga kita gunakan perhitungan rata-rata dan deviasi standar ya untuk menentukan optimasi peminjaman kreditnya. Kemudian
ada juga untuk analisa portofolio investasi ini. Ini juga untuk menentukan atau memprediksi pengembalian investasi atau return investasi berdasarkan data-data historis yang kita punya. Selain itu, ada juga segmentasi pelanggan. Untuk melakukan pemisahan atau pengelompokan pelanggan juga bisa menggunakan konsep statistik ini nih teman-teman. Ini adalah beberapa tips ya melakukan presentasi hasil analisis statistik secara efektif. Jadi hasil analisis statistik itu tidak semena-mena kita laporkan dengan asal ya atau sembarangan. Jadi kita harus melaporkan dengan sedetail mungkin agar yang membutuhkan hasil analisa kita itu bisa dengan mudah memahami apa yang kita temukan gitu ya. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan tentang tujuan dan konteks. Yang kedua itu target audience, kepada siapa kita akan melaporkan hasil tersebut. Kemudian struktur presentasinya itu seperti apa, dan dari pendahuluan sampai kesimpulannya itu seperti apa. Perhatikan juga bagaimana cara kita memvisualisasikan datanya, agar datanya itu bisa dengan mudah kita baca. Tak lupa juga tentang komunikasinya. Nah, kita masuk ke kesimpulan nih teman-teman. Nah, kita sudah belajar bagaimana sedikit ya pendahuluan tentang statistik ya. Statistik dan pengambilan keputusan. Kita sudah belajar tadi tentang statistik deskriptif dan inferensial, di mana statistik deskriptif itu dibagi dengan beberapa metode ya, seperti pengukuran pemusatan data, pengukuran persebaran data, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, statistik inferensial juga dibedakan menjadi banyak metode ya, seperti regresi linier, uji hipotesa, kemudian ada penentuan uji hipotesa, hingga kita belajar tentang langkah-langkahnya. Nah, sebenarnya uji hipotesa itu banyak macamnya dan banyak metode-metode di luar sana yang menggunakan beberapa variasi-variasi yang cukup unik ya. Dan itu bisa kita pelajari di pertemuan yang lebih dalam tentang statistika yang lebih advance ya, inferensial dan penerapannya di data real. Nah, selanjutnya itu kita akan demonstrasikan sedikit tentang bagaimana kita melakukan metode statistik menggunakan bahasa pemrograman Python nih teman-teman.